Halo guys, apa kabar? Setelah penantian yang panjang, Hollow Knight Silksong akhirnya rilis. Seharusnya ini menjadi momen perayaan universal bagi para gamer. Sebuah puncak dari penantian panjang yang dipenuhi meme dan ekspektasi. Namun anehnya, perilisan salah satu game yang paling ditunggu dekade ini justru memicu perdebatan sengit di dalam industri game itu sendiri. Ini bukan perdebatan soal kualitas gamenya, tapi soal cara game ini dirilis. Bener banget bro, sebuah pengumuman rilis yang mendadak ternyata cukup untuk membuat beberapa pihak di industri, mulai dari developer lain hingga media game besar, seolah kebakaran kumis. Hari ini kita akan bedah kenapa drama ini menurut aku sangat konyol, dan bagaimana strategi rilis Silksong secara tidak sengaja menelanjangi beberapa standar paling aneh dan anti konsumen di industri game modern. Jadi, kenapa perilisan game ini seolah memicu kebencian? Drama ini pecah dari dua kubu utama. Kubu pertama, dan ini yang paling vokal, adalah dari sesama developer indie. Bayangin, kamu adalah developer kecil, sudah bekerja bertahun-tahun, mengorbankan waktu dan uang untuk game impian. Kamu udah punya tanggal rilis, sudah menyiapkan kampanye marketing, dan siap untuk hari besar. Tiba-tiba, kurang dari 2 minggu sebelum hari H, Godzilla muncul di kota. Itulah Silksong. Rilisan mendadaknya menciptakan efek Silksong, di mana beberapa developer terpaksa menarik rem darurat dan menunda rilis game mereka. Ini bukan cuma 1 atau 2 game. Laporan dari berbagai media game, seperti Jagat Play, Gamebrot, dan Kokang Gaming, mengonfirmasi setidaknya ada beberapa developer yang secara terbuka mengumumkan penundaan. Contohnya ada developer Demon School, developer game Indonesia Kejora yang terpaksa mundur ke 2026, juga developer Clover Pit, Storm and the Sword of Miracles, Aeterna Lucis, dan Baby Steps. Mereka semua punya alasan yang sama dan sangat logis. Mereka takut game mereka tenggelam. Semua perhatian, liputan media, dompet gamer, dan waktu para streamer pasti akan tersedot habis oleh lubang hitam bernama Silksong. Kebencian di sini mungkin bukan benci secara personal ke tim Cherry, tapi lebih kerasa frustasi yang mendalam terhadap situasi. Ini adalah kebencian terhadap brutalnya realita pasar. Keputusan tim Cherry, meskipun pro konsumen, secara nggak langsung menciptakan masalah besar bagi developer lain yang nggak punya kemewahan dan popularitas seperti mereka. Penundaan ini bukan cuma soal menggeser tanggal, tapi juga soal momentum yang hilang dan biaya marketing yang membengkak. Jadi wajar jika ada rasa kesal dan frustasi yang besar, yang kemudian dibingkai sebagai narasi seolah-olah tim Cherry telah mengganggu industri. Kalau itu dirasa belum cukup, kubu kedua yang mengeluh justru lebih gokil lagi, jurnalis game. Ada sentimen yang disuarakan lewat berbagai artikel opini industri, yang intinya mengkritik pengumuman rilis Silksong yang mendadak ini sebagai tindakan yang mengganggu dan menciptakan kekacauan. Mereka bilang, pemberitahuan yang cuma kurang dari 2 minggu ini bikin jadwal liputan mereka berantakan. Game-game lain yang sudah mereka siapkan untuk diulas mendadak jadi tidak relevan, karena semua pembaca pasti hanya mau mencari berita soal Silksong. Bayangin, seorang jurnalis game mengeluh karena ada game fenomenal yang harus mereka liput. Aneh kan? Narasi ini seolah-olah mereka kayak bilang, tolong dong tim Cherry, kalau mau rilis game bagus, kabari kami kayak 6 bulan sebelumnya, biar kami bisa atur jadwal. Tai kucing. Tentu dari kacamata bisnis murni, jadwal yang terprediksi itu penting untuk alokasi sumber daya. Tapi pertanyaannya, sejak kapan kepentingan logistik industri harus didahulukan di atas momen perilisan yang paling otentik bagi developer dan paling membahagiakan bagi konsumen? Ini menciptakan narasi seolah-olah tim Cherry dengan kesuksesan Hollow Knight sekarang punya tanggung jawab untuk memikirkan nasib game lain. Dengan kata lain, mereka kayak, kalian kan besar, kalian harus main aman dan ikuti aturan tak tertulis industri. Menurutku itu omong kosong. Sekarang kita balik logikanya. Apa salah tim Cherry? Mereka kerja bertahun-tahun dalam diam, menyempurnakan produk yang luar biasa, dan begitu gamenya 100% siap, mereka langsung memberikannya ke tangan para fans yang udah menunggu setengah mati. Ini adalah strategi rilis yang paling pro konsumen yang bisa kita bayangin.
Nggak ada kampanye pre-order berbulan-bulan yang memaksa kita membeli game buta. Nggak ada edisi deluxe edition, ultimate, atau edisi apalah itu yang seharga 3 juta rupiah yang isinya cuma pernak-pernik. Nggak ada trailer sinematik palsu yang beda jauh dari gameplay aslinya. Yang ada cuma ini. Ini gamenya, sudah jadi nih game. Harganya $20. Silahkan dinikmati. Selesai. Mereka itu menghargai kita sebagai gamer, bukan sebagai target marketing. Dan hasilnya, Silksong memecahkan rekor di Steam. Bahkan yang lebih gila, laporan dari berbagai komunitas online, termasuk Reddit, menunjukkan kalau komunitas pembajak game justru rame-rame menyuruh orang untuk beli Silksong, bukan membajaknya. Gila bro. Di salah satu thread populer Reddit, r/piracy, yang judulnya, gila, cepet banget. Banyak komentar yang intinya sama. Game seharga $20 dengan kualitas kayak gini, nggak ada alasan buat ngebajak. Developernya layak dapat setiap sennya. Contohnya, gamenya terbilang cukup murah. Yang satu ini, sebaiknya jangan kita bajak. Ini adalah tim yang hanya berisi 3-4 orang, tapi mereka selalu memperlakukan para penggemarnya dengan sangat baik. Mereka memastikan versi PC-nya bebas DRM. Mereka juga memastikan semua backer atau pendukung dana awal game Hollow Knight mendapatkan game Silksong secara gratis di platform pilihan mereka. Inilah saatnya. Jika kita mampu mendukung mereka, sudah sepantasnya kita melakukannya. Kinerja tim Cherry sangat bagus. Sampai-sampai anggota dari r/piracy pun ikut membeli game mereka. Setiap kali ada game yang kelihatannya bagus dan harganya sekitar $20-30, biasanya langsung saya beli. Harganya cukup murah buat saya untuk sekaligus mendukung perusahaannya. Apalagi dengan harga game-game yang mencapai $80-100 ditambah DLC. Saya lebih ingin mendukung perusahaan yang lebih kecil. Saya nggak perlu membeli game kelas AAA atau quadruple A. Karena toh game-game seperti itu seringkali bermasalah di beberapa bulan pertama setelah rilis. Kapan terakhir kali kita lihat fenomena seperti itu? Ini adalah bentuk respek tertinggi dari komunitas. Jadi, keluhan dari media dan developer lain itu sebenarnya bukan karena tim Cherry jahat. Keluhan itu muncul karena tim Cherry tidak memainkan permainan industri. Dan ini membawa kita ke masalah yang lebih besar. Kenapa sih industri game modern butuh pengumuman rilis jauh-jauh hari? Jawabannya simple. Untuk membangun hype train dan mengamankan penjualan lewat pre-order. Ini adalah mesin marketing. Tapi ada filosofi yang lebih gelap di baliknya, terutama di kalangan studio game AAA. Beberapa tahun lalu di GDC, Justin Truman dari Bungie, studio di balik Destiny, pernah memberikan sebuah presentasi yang sangat jujur. Dia bilang, salah satu prinsip mereka adalah jangan memberikan terlalu banyak atau don't over deliver. Maksudnya apa? Mereka sengaja menahan konten dan tidak membuat game mereka terlalu bagus di awal agar ekspektasi pemain tetap rendah dan mereka bisa terus menjual konten-konten kecil di masa depan lewat ekspansi atau battle pass. Kalau mereka memberikan semua di awal, pemain akan puas dan gak akan kembali lagi untuk membeli DLC. Filosofi ini adalah cikal bakal dari model games as a service yang sekarang merajalela. Paham kan sekarang? Model bisnis game AAA modern seringkali bukan tentang memberikan pengalaman terbaik, tapi tentang bagaimana caranya membuat kita terus-menerus membayar. Kita beli game seharga $70 yang ceritanya selesai dalam 15 jam. Kita disuruh grinding tanpa akhir untuk menaikkan angka statistik. Terus, kita ditawari skin seharga $10. Waktu dan uang kita sebagai pemain seringkali nggak dihargai. Lalu, datanglah Silksong, game seharga $20 yang kontennya bisa untuk 50 plus jam, dibuat dengan passion, dirilis saat sudah benar-benar matang, dan tujuannya cuma satu, memberikan pemain sebuah pengalaman yang nggak terlupakan. Silksong secara nggak sengaja menonjok muka industri ini. Dia menjadi cermin yang menunjukkan betapa absurdnya standar kita sekarang. Kita udah terbiasa membayar mahal untuk produk yang kita bisa bilang cukup. Sampai kita kaget saat ada yang menawarkan produk luar biasa dengan harga murah. Jadi, siapa yang sebenarnya salah di sini? Apa tim Cherry yang salah karena merilis mahakarya mereka dengan cara yang paling jujur? Atau industri yang salah
karena sudah terlalu nyaman menjual produk setengah jadi dengan janji-janji manis. Menurut aku, drama ini menunjukkan betapa takutnya beberapa pihak di industri ini terhadap developer yang benar-benar fokus pada pemain. Silksong tuh nggak merusak pasar, dia hanya mengingatkan kita semua soal standar yang seharusnya. Standar di mana kualitas produk lebih penting daripada strategi marketingnya. Pada akhirnya, perilisan Silksong bukan sekedar perilisan game. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah pengingat bahwa di tengah industri yang semakin korporat, game yang dibuat dengan passion, dijual dengan jujur, dan dirilis untuk kebahagiaan pemain, masih bisa menang. Oke, mungkin itu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju kalau cara rilis Silksong ini justru bagus untuk gamer? Atau kalian pikir tim Cherry memang seharusnya lebih sopan ke developer lain? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.